Kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat tentang pengujian kas. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 1190830. Perkenalkan, nama saya Rina Masenia dengan NIM 111900121. Perkenalkan, nama saya Tini Surya Maleka dengan NIM 111926. Perkenalkan, nama saya Puspawati Rana dengan NIM 111900002. Perkenalkan, nama saya Dewi Maulina Uruba dengan NIM 111901055. Di sini saya akan membahas latar belakang dari makalah yang telah kami buat. Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Kas merupakan uang tunai yang bersifat liquid dan mudah untuk dipindah tangankan, sehingga ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Sifat kas yang demikian membuat akun ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan akun aset yang lain. Karena ketika kas ini tidak mendapat perhatian lebih, melihat dari sifat tersebut, bisa dipastikan akan memungkinkan banyak terjadi tindakan penyelewengan yang merugikan organisasi. Terlebih lagi, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan iptek, maka semakin berkembang juga cara untuk melakukan tindakan penyelewengan. Oleh karena itu, dibuatlah suatu sistem untuk meminimalisir tindakan penyelewengan tersebut. Tindakan tersebut antara lain dilakukannya pemeriksaan terhadap kas. Selanjutnya, deskripsi kas. Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar, dalam arti paling sering berubah. Hampir pada setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Kas yang dicantumkan di neraca terdiri dari dua unsur, yaitu kas di tangan perusahaan yang terdiri dari penerimaan kas yang belum disetor ke bank, yang berupa uang tunai, post wesel, private check, kasir cek, cek pribadi, dan bank draft. Saldo dana kas kecil yang berupa uang tunai yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Yang kedua ada kas di bank, yang berupa simpanan di bank berbentuk rekening giro. Dalam pemeriksaan terhadap kas, auditor memperhatikan overstatement terhadap nilai kas. Cara auditor mendeteksi atau memverifikasi kas adalah dengan memperhatikan penerimaan kas yang understatement dan pengeluaran kas yang overstatement. Pemeriksaan terhadap kas penting karena yang pertama ada mayoritas transaksi perusahaan mengangkat rekening kas. Yang kedua ada kas merupakan sumber aturan dalam transaksi penggelapan. Yang ketiga, kesalahan rekening kas menunjukkan kesalahan rekening lain. Selanjutnya, sifat siklus kas. Saldo kas dihasilkan dari pengaruh kumulatif kelima siklus transaksi, yaitu yang pertama siklus pendapatan. Apabila terjadi pendapatan melalui penjualan kredit, maka perusahaan akan mendebit piutang dagang. Apabila pelanggan membayar piutang dagang tersebut, maka perusahaan akan menerima aset yang pada umumnya berupa kas. Yang kedua ada siklus pengeluaran. Perusahaan harus mengeluarkan kasnya untuk memperoleh berbagai sumber daya yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga ada siklus pendanaan. Perusahaan menjualan saham atau utang obligasi akan memperoleh aset tambahan yang biasanya berupa kas. Yang keempat ada siklus investasi. Perusahaan menanamkan investasi harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli saham atau surat berharga lain. Investasi tersebut akan dapat menghasilkan pendapatan yang pada akhirnya akan menambahkan kas perusahaan kas. Selanjutnya, yang kelima, siklus jasa personalia. Pengeluaran kas meliputi pula pengeluaran untuk memperoleh sumber daya manusia. Saldo kas adalah kas on hand atau kas di tangan atau disimpan dalam perusahaan, kas di bank, dan dana tertentu yang disisihkan seperti dana kas kecil. Di samping itu, perusahaan kadang menyelenggarakan rekening khusus perusahaan di bank yang hanya digunakan untuk membayar gaji dan upah. Prinsip akuntansi berterima
umum dalam penyajian kas di neraca adalah yang ke-1, kas yang disajikan di neraca adalah saldo kas yang ada di tangan perusahaan pada tanggal tersebut dan saldo rekening giro bank yang pengembaliannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian yang lain. Yang kedua, ada kas dalam bentuk valuta asing jika dicantumkan di neraca sebesar nilai kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Yang ketiga, yaitu unsur-unsur berikut harus disajikan secara terpisah dari unsur kas di neraca jika jumlahnya material. Yang pertama, tabungan di bank. Yang kedua, dana untuk memperluas pabrik, dana pelunasan hutang, dan dana lain yang tidak digunakan untuk keperluan modal kerja. Yang ketiga, saldo di bank minimum yang disyaratkan oleh bank dalam suatu perjanjian penarikan kredit. Yang keempat, saldo di bank luar negeri yang tidak digunakan dalam hubungannya dengan kegiatan bisnis luar negeri dan tidak dapat segera diubah ke dalam mata uang rupiah karena batasan-batasan. Yang kelima, perskot biaya perjalanan atau perskot lain kepada karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tujuan audit saldo kas. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan atas kelima kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. 1. Asersi keberadaan dan keterjadian. 2. Asersi kelengkapan. 3. Asersi hak dan kewajiban. 4. Asersi penilaian dan pengalokasian. 5. Asersi pelaporan dan pengungkapan. Kewajiban kontingenasi belum pasti, compensating balance dan line of credit dengan bank telah diungkapkan secara memadai. Keterangan compensating balance adalah saldo minimum yang harus disisihkan atau disimpan di bank apabila perusahaan meminjam uang dari bank tersebut. Lines of credit adalah berbagai ketentuan yang harus dijalankan. Misalnya, harus adanya penyisihan dana untuk kompensasi. Materialities risiko dan strategi audit. Tingginya volume transaksi menyebabkan tingginya risiko bawaan siklus kas. Ada beberapa faktor penyebab tingginya risiko bawaan siklus kas, antara lain 1. Tingginya potensi salah saji akibat volume transaksi yang tinggi. 2. Sifat kas paling liquid dan sangat diminati. 3. Kesempatan manipulasi. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi dalam siklus dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 1. Review kinerja. 2. Pengolahan informasi. 3. Pengendalian fisik aktivitas. 4. Pemisahan tugas. Dokumen dan catatan. Dokumen dan catatan yang dipakai meliputi 1. Bukti kas masuk. 2. Surat pemberitahuan. 3. Daftar surat pemberitahuan. 4. Bukti setor. 5. Bukti kas keluar. 6. Permintaan pengeluaran kas kecil. 7. Bukti pengeluaran kas kecil. 8. Permintaan pengisian kembali kas kecil. Fungsi-fungsi yang terkait adalah 1. Fungsi pencatatan piutang. 2. Fungsi penerimaan surat. 3. Fungsi penyimpanan kas. 4. Fungsi pembuat bukti kas keluar. 5. Fungsi penyimpanan dana kas kecil. 6. Fungsi akuntansi biaya. 7. Fungsi akuntansi keuangan. 8. Fungsi pemeriksaan intern. Bagian piutang. Dalam sistem penerimaan kas, bagian piutang berfungsi sebagai pencatat berkurangnya piutang dengan diterimanya pelunasan piutang dari debitur. Bagian sekretariat. Dalam sistem penerimaan kas, bagian sekretariat berfungsi sebagai penerima surat dan debitur yang berisi surat pemberitahuan dan cek. Jika penerimaan kas dari debitur berupa transfer uang lewat bank, bagian sekretariat ini menerima memo kredit dan bank tentang penambahan rekening giro perusahaan akibat transfer dana dari debitur. Bagian sekretariat berkewajiban membuat daftar surat pemberitahuan dari debitur dan nota kredit dari bank, serta menyerahkan satu lembar daftar tersebut ke bagian piutang dan menyerahkan lembar yang lain disertai ceknya ke bagian kasa. Kemudian bagian kasa
Bagian ini berfungsi menerima uang dari pembeli dalam transaksi penjualan tunai, menerima cek dari agen sekretariat dalam transaksi penerimaan kas dan piutang, memintakan endorsement atau cek dan penyetoran cek ke bank. Dalam transaksi pengeluaran kas, berfungsi mengisi cek. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan bagian utang. Dalam sistem pengeluaran kas, bagian utang berfungsi membuat bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada bagian kasa untuk mengeluarkan cek sebesar yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Bagian ini juga berfungsi melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Dalam metode pencatatan utang tertentu, bagian utang berfungsi menyelenggarakan arsip bukti kas keluar yang belum dibayar yang berfungsi sebagai catatan utang perusahaan. Pemegang dana kas kecil. Bagian ini berfungsi menyimpan dana kas kecil, mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjukkan dan memintakan pengisian kembali dana kas kecil. Bagian kartu persediaan dan kartu biaya. Bagian ini mencatat pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan persediaan. Bagian jurnal buku besar dan laporan. Bagian ini berfungsi mencatat transaksi penerimaan kas di dalam jurnal penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Bagian pemeriksaan di dalam sistem kas, bagian pemeriksa intern berfungsi melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Bagian ini juga berfungsi melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik. Pengujian pengendalian siklus kas. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi penyimpanan kas dengan fungsi pencatatan kas. Yang kedua, lakukan pengamatan terhadap fasilitas pengamanan yang melindungi kasir dari pencurian dan perampokan kas yang disimpannya. Yang ketiga, mintalah salinan notulen rapat direksi mengenai pembukaan dan penutupan rekening bank serta pembentukan dana kas kecil. Yang keempat yaitu mintalah salinan polis asuransi fidelity bond, cash on hand, dan cash in transit. Yang kelima yaitu ambil sampel bukti kas masuk. Yang di dalamnya bukti kas masuk diperiksa, 1. Otorisasi yang tercantum di dalamnya, 2. Surat pemberitahuan dari debitur yang melampirinya, yang ketiga jumlah kas yang diterima menurut bukti kas masuk dengan daftar surat pemberitahuan dan bukti setor bank yang bersangkutan, 4. Pencatatannya ke dalam kartu piutang dan jurnal penerimaan kas. Yang keenam yaitu ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar. Bukti kas keluar diperiksa mengenai 1. Otorisasi yang tercantum di dalamnya, 2. Nomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakai nomor urut tersebut, 3. Kelengkapan dokumen pendukungnya, 4. Otorisasi yang tercantum di dalam dokumen pendukungnya. Yang kelima, cap lunas yang dibutuhi pada dokumen pendukungnya. Yang keenam, pencatatan ke dalam register cek. Yang ketujuh, pencatatannya ke dalam buku pembantu yang bersangkutan. Yang kedelapan, kesesuaiannya dengan jumlah cek yang tercantum di dalam rekening koran. Yang ketujuh yaitu ambil berita secara perhitungan kas. Dan substantif saldo kas dalam rangka untuk merancang pengujian substantif akuntan pertama kali harus menentukan tingkat risiko deteksi yang diterima untuk masing-masing. Dalam rangka untuk merancang pengujian substantif akuntan pertama kali harus menentukan tingkat risiko deteksi yang diterima untuk masing-masing asersi terkait signifikansi. Tinggi rendahnya risiko deteksi tergantung pada besarnya
resiko audit yang ditetapkan, resiko bawaan, dan resiko pengendalian. Karena karakteristik kas yang spesifik, maka banyak prosedur pengujian substantif yang dapat diterapkan untuk memperoleh bukti material beberapa asersi. Pada kebanyakan audit, auditor terutama menekankan pada asersi, keberadaan, dan keterjadian mengingat misalnya kemungkinan overstatement kas. Tingginya risiko overstatement kas terutama disebabkan oleh adanya peluang pencurian. Oleh karena itu, auditor perlu mengadakan perhitungan kas di lapangan dan memperoleh konfirmasi atas kas dari bank. Dari berbagai prosedur pengujian substantif yang mungkin, auditor dapat merancang program audit untuk mencapai tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Bila tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah untuk suatu asersi, maka lebih banyak prosedur pengujian substantif yang perlu dilakukan dan auditor perlu mengintensifkan efektivitas prosedur pengujiannya. Misalnya dengan melakukan pengujian pada atau dekat dengan tanggal neraca. Pengujian yang dilakukan pada atau dekat dengan tanggal neraca antara lain: 1. Penghitungan kas di tangan. 2. Pisah batas penerimaan kas. 3. Pisah batas pengeluaran kas. Pengujian substantif kas. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kas. Yang kedua, membuktikan keberadaan kas dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan kas yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas kas yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran nilai kas yang tercantum di neraca. Auditor melakukan berbagai pengujian substantif berikut ini. A. Pemeriksaan bukti pendukung transaksi yang berkaitan dengan A. Penerimaan dan pengeluaran kas. Yang B. Perhitungan terhadap kas di tangan pada tanggal neraca. C. Konfirmasi di bank. Terus F-nya itu membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan kas di neraca. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 3 hasil pemeriksaan. Audit kas kecil kas PT Seroja. Kas yang ada di PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari petty cash dan saldo rekening giro pada beberapa bank di Jakarta dan Surabaya untuk mendukung hasil audit yang Anda lakukan terhadap rekening kas dan bank perusahaan. Cash of name dilakukan oleh auditor di hadapan Rina Kasir PT Seroja pada tanggal 31 Desember 2010 dari jam 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Berikut ini adalah hasil perhitungan kas dilakukan oleh auditor Kap Inco. Yang pertama, uang kertas. Banyaknya 1 lembar 50.000, 2 lembar 20.000, 5 lembar 10.000, 10 lembar 5.000, 20 lembar 1.000, 20 lembar 500, 20 lembar 100. Dan selanjutnya uang logam. Selanjutnya uang logam. 1.000, 10 logam dan harga 500, 100, 50, 25. Selanjutnya cash in bank. Yang pertama, cek dan wesel pos harus disetor. Kedua, cek mundur 53.000, pengeluaran kas yang belum diganti 580.000, uang muka pegawai atau bon sementara 150.000.
Keterangan di sini rekening kas terbuku 235.000. Di sini diminta berdasarkan komposisi petty cash di atas, buatlah berita acara cash of name per 31 Desember 2019 dan jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya, berita acara cash of name 31 Desember 2013 jam 10 sampai 11.30. Yang pertama, uang kertas dengan harga 50.000 dengan jumlah 1 lembar, jadi total 50.000. 20.000 dengan jumlah 2 lembar, jadi total 40.000. 10.000 dengan jumlah 5 lembar, dari total 50.000. 5.000 jadi dengan jumlah 10, jadi total 50.000. 1.000 dengan jumlah 20, total 70.000. 50.000. 1.000 dengan jumlah 20 lembar, 20.000. 500 dengan 20 lembar dengan jumlah 10.000. 100 dengan jumlah 20 lembar, 2.000. Jadi total 222.000. Selanjutnya uang logam. Dan harga 1.000, uang logam 500 dengan jumlah 10 lembar, 5.000. Uang logam 100, uang logam 50, uang logam 25. Jadi total 5.000. Cek dan wasal pos harus disetor. Cek mundur 53.000. Cek mundur di sini belum menjadi kas karena harus terlebih dahulu dicairkan berdasarkan tanggal cek. Selanjutnya, pengeluaran kas yang belum diganti 580.000. Pengeluaran kas ini sangat jelas sekali bahwa terjadi pengeluaran kas pada kas walaupun belum diganti, tetapi kas tersebut sudah dikeluarkan. Selanjutnya, uang muka pegawai atau bun sementara 150.000, jadi total 783.000. Uang muka pegawai atau bun sementara di sini sudah dikeluarkan kas pada uang muka pegawai. Saldo per audit 227.000, saldo per buku 235.000, perbedaannya 8.000. Selanjutnya, dari hasil tanggal 31 Desember 2011, jumlah total 227.000. Dan saldo per buku terdapat 31 Desember 2011, jumlahnya jadi 235.000. Dan dapat perbedaan 8.000. Dalam kasus ini terdapat kelebihan kas. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2011 adalah kelebihannya kas 8.000. Jurnal penyesuaian per 31 Desember 2011 adalah kelebihan kas terdapat pada debit 8.000 dan kas dalam kredit 8.000. Selanjutnya, bab 4 penutup. Kesimpulan, yang mana kas sebagai sumber pembiayaan yang paling likuid di dalam kas bisa digunakan. Yang pertama, ada alat pembayaran yang siap. 2, untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. 3, untuk modal kerja yang sangat likuid. Semakin besar jumlah kas yang ada dalam suatu perusahaan, berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai risiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang sangat besar. Karena semakin besar kas berarti besar dana yang menganggur dan akan memperkecil laba yang akan diperoleh. Selanjutnya, saran.
Demikianlah makalah yang kami buat, mudah-mudahan yang kami paparkan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Kami menyadari apa yang kami paparkan dalam makalah ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu kami berharap masukan yang lebih banyak dan dari dosen pembimbing dan teman-teman semua. Sekian.